Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara penentuan nilai LOD dan LOQ dalam penentuan validasi metode analisis menggunakan cara manual dengan bantuan Microsoft Excel ya. Oke, di sini untuk pengerjaannya sendiri kita akan mencoba menentukan berdasarkan dari hasil uh, praktikum ya. Praktikum menggunakan senyawa rutin sebagai standar. Nah, untuk proses pengerjaannya atau prosedurnya, yang pertama itu ada pembuatan larutan stok, larutan standar 1 dengan cara melarutkan 25 mg rutin hingga 25 mili. Kemudian larutan standar 2 dibuat dengan cara mengambil 1 mili dan diencerkan hingga 5 mili. Nah, untuk penentuan kurvanya, itu diambil dari larutan standar 2 dengan variasi volume sebagaimana berikut, kemudian diencerkan hingga 10 mili. Nah, dari masing-masing larutannya itu diukur absorbansinya menggunakan spektrofotometri UV visible dengan 3 kali pengulangan. Hasilnya sebagaimana berikut. Ini semuanya diukur pada panjang gelombang 260 nanometer. Nah, untuk penentuan dari LOD dan LOQ ini kita akan menggunakan bantuan 6 rumus ini. Di sini untuk dari masing-masing rumusnya ada beberapa nilai yang harus kita cari terlebih dahulu. Nah, maka kita sudah siapkan di sini untuk nilai-nilai yang harus kita cari terlebih dahulu. Nah, kita langsung saja ke yang pertama, itu kita akan memasukkan nilai X. Nilai X ini biasanya kalau di kurva baku itu adalah konsentrasi. Nah, jadi di sini kita akan ubah dari variasi volume menjadi variasi konsentrasi dalam satuan ppm. Nah, untuk konversi dari sini menjadi seperti ini cukup lumayan perlu penjelasan yang lebih mungkin bisa di video lain gitu ya. Jadi nanti teman-teman boleh menyampaikan kalau misalnya mau boleh request terlebih dahulu di kolom komentar. Nanti kalau misalnya ada bisa dibuatkan, insya Allah dibuatkan ya video penjelasannya. Namun untuk sekarang anggap saja mungkin sudah kita bisa dapatkan nilai X-nya. Kemudian kita memasukkan nilai Y-nya dengan cara memasukkan dari respon. Atau biasanya kalau di sini ada absorbansi ya. Kalau UV vis itu kita masukkan rata-ratanya dari 3 pengulangan ya. Kita pakai rumus average. Oke, kemudian kita drag ke bawah. Sebentar, ini sepertinya ada salah pemasukan ya. Mohon maaf. Kita drag ke bawah. Nah, setelah itu kita mencari nilai XI dikurangi X rata-rata. Nah, X rata-ratanya itu perlu kita cari terlebih dahulu ya. Kita pakai rumus average lagi. Nah, sekalian juga mungkin ya untuk yang Y-nya. Nah, selanjutnya kita nyari nilai XI min X barnya. Satu persatu berarti ke sini ya. Oke. Dikasih simbol dolar supaya nilainya tetap. Oke, kita drag ke bawah. Nah, selanjutnya kita cari nilai XI min X bar dikuadratkan. Jadi kolom yang ini itu kita kuadratkan. Oke, drag lagi ke bawah. Nextnya kita nyari X kuadrat. Oke, yang kolom ini berarti kita kuadratkan.
Oke, selanjutnya kita nyari dulu nilai Y min Y bar. Berarti dari sini kurangi yang Y rata-rata. Nah, ini kita kasih lagi simbol dolar. Oke, kita drag lagi ke bawah. Nah, selanjutnya kita nyari nilai kuadratnya. Oke, kita drag lagi ke bawah. Oke, kemudian kita mencari nilai XI min X bar dikalikan dengan YI min Y bar. Itu berarti kolom ini dikali kolom yang ini. Oke. Nah, kemudian di drag lagi ke bawah. Oke, sisanya kita akan nanti mencari nilai Y topi dan Y min Y topi, kemudian hasil kuadrat dari Y min Y topi. Y topi itu ada nilai Y prediktif. Ini nanti kita gunakan di sini ya, yang ada Y topinya. Tapi untuk Y topi ini kita nggak bisa langsung cari dari tabel sini ya. Kita akan mencari menggunakan rumus ini. Y sama dengan A plus BX. Tapi kita perlu nilai A dan B untuk menentukannya. Nah, maka kita cari dulu nih nilai A atau B. Yang mana dulu? Kita bisa mencari nilai B terlebih dahulu karena kita punya rumus yang ini. Nah, nilai B itu adalah sama dengan sigma dari XI min X bar kali YI min Y bar. Itu yang ini kolomnya. Sigmanya berarti nilai ini. Dibagi dengan sigma XI min X bar dikuadratkan. Untuk kolom ini berarti sigmanya yang ini. Nanti nilainya ini dibagi ini. Oke, kita cari saja. Ini dibagi dengan yang ini. Oke. Nah, udah dapat nih nilai B-nya. Terus butuh juga nih nilai A. Nilai A kita dapat dari mana? Bisa pakai rumus ini lagi juga. Berarti kalau misalnya kita mau nyari nilai A itu berarti A itu sama dengan Y min BX. A sama dengan Y min BX. Terus Y sama X-nya dari mana? Kalau B-nya kan ada yang ini ya. X sama Y-nya kita gunakan X rata-rata dan Y rata-rata. Oke, berarti A sama dengan Y dikurangi B dikali X. Oke. Kita cek dulu ya. Oke, sudah sesuai. Nah, dapat nilai A-nya. Nah, karena udah dapat nilai A sama B, kita bisa mencari nilai Y prediktif ya. Y prediktif berarti kita pakai lagi rumus ini. Y sama dengan A plus BX. Nah, X-nya nanti pakai yang kolom ini. Y sama dengan A tambah B dikali X. Oke. Nah, di sini karena A dan B-nya itu nanti tetap, kita kasih simbol dolar. Maaf. Oke. Nah, kemudian kita drag lagi ke bawah. Oke, udah dapat nih nilai Y topinya. Selanjutnya mencari nilai Y min Y topi. Y min Y topi. Oke. Udah dapat, kita drag lagi ke bawah. Oke. Selanjutnya yang terakhir adalah mencari nilai Y min Y topi dikuadratkan. Berarti tinggal mengkuadratkan kolom ini. Nah, kita dapat ya nilainya semua yang perlu untuk nanti ke rumus-rumus selanjutnya. Sudah lengkap. Kita langsung lanjut ke pencarian nilai S, Y per X. Nah, nilai S, Y per X itu nanti kita perlukan untuk penentuan sigma ya. Sigma atau standar error. Nah, untuk nilai S, Y per X itu kita pakai rumus ini. S, Y per X itu akar dari sigma YI min Y topi dikuadratkan, berarti yang kolom ini sigmanya, dibagi dengan N min 2. N-nya itu adalah jumlah
sampel ya, kalau misalnya dalam statistik sampelnya ada berapa, berarti di sini sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka N-nya 6 kurangi 2. Jadi nanti yang ini dibagi 4 diakarkan. Oke. Ini dibagi 4. Kemudian diakarkan. Kalau saya mungkin akarnya biasanya kayak seperti ini mungkin ya. Nah, nanti kalau teman-teman punya rumus yang lain, boleh di-share ya di kolom komentar, supaya nanti kita sama-sama saling belajar, kita cari yang paling mudah ya. Oke, kita sudah dapatkan nih nilai S, Y per X-nya. Kemudian kita mencari nilai sigma atau standar error. Pakai rumus ini nih. Sigma sama dengan S Y per X dikali akar dari sigma X kuadrat. Berarti yang ini sigmanya dibagi N-nya tadi 6 ya. Dikali sigma X I min X bar dikuadratkan. Berarti yang ini. Oke, kita masukkan ya. X kuadratnya yang ini dibagi 6 dikali dengan xi min x kuadrat. Nah, ini. Oke. Yang ini kita akarkan ya. Oke, kita coba ya. Nah, kita dapatkan nilai sigmanya atau standar errornya. Nah, terakhir kita mencari nilai LOD dan LOQ. Kita pakai rumus ini. Ini bedanya hanya di sini 3,3, yang ini 10 gitu ya. Oke, kita nyari dulu LOD, berarti sama dengan 3,3 dikali, maaf, 3,3 dikali sigma dibagi B. B itu adalah slope yang ini. Oke, kita dapat nilai LOD-nya dan supaya mudah karena ini hanya tinggal ganti jadi 10. Itu kita dari sini ya. Dan ini. Oke, kita ambil ke bawah. Tinggal kita ganti 3,3-nya menjadi 10. Oke, nah kita dapatkan nih nilai LOD dan LOQ-nya. Jadi untuk cara manual itu menggunakan Excel seperti ini ya alurnya. Semoga bermanfaat untuk videonya. Happy watching, sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.